Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada Waalaikumsalam. siang hari ini kita akan membahas terkait dengan studi kasus yang ada di PT Pembangunan Properti. Jadi di sini ada tiga hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama terkait dengan apa kebutuhan menggunakan sosial media marketing di perusahaan PT Pembangunan Properti. Kemudian yang kedua, berikan gambaran strategi sosial media marketing untuk menjelaskan permasalahan di atas. Dan terakhir, apa perbedaan penerapan media marketing tradisional dengan sosial media marketing untuk studi kasus yang ada di atas. Baik, mungkin kita akan langsung masuk ke bagian pertama ya. Yang pertama itu kebutuhan Betul. menggunakan sosial marketing di perusahaan PT Pembangunan Properti. Mungkin dari Pak Ari, silakan. Ya, kalau menurut pendapat saya, perusahaan PPT tersebut membutuhkan media marketing, di antaranya meningkatkan komunikasi dengan masyarakat sekitar proyek, dengan mengatasi ketidakpuasan warga dengan menyediakan informasi proyek yang secara transparan. Kemudian meningkatkan citra perusahaan itu sendiri dengan menggunakan media sosial ini untuk mempromosikan kegiatan CSR seperti perbaikan fasilitas umum. Kemudian meningkatkan keterlibatan publik dengan memanfaatkan media sosial tersebut untuk mengumpulkan aspirasi dengan menangani keluhan-keluhan masyarakat sekitar proyek tersebut secara cepat. Kemudian promosi proyek itu sendiri dengan memasarkan proyek perumahan baru kepada target pasar kelas menengah ke bawah yang aktif di media sosial. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ari. Mungkin selanjutnya ke bagian kedua, itu terkait dengan gambaran strategi sosial media marketing untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Mungkin dari saya untuk yang terkait dengan strategi sosial media marketing dapat kita rancang. Di sini mungkin yang pertama itu kita memerlukan untuk platform media sosial. Di sini bisa kita gunakan beberapa ya. Mungkin yang pertama itu Instagram dan Facebook. Di sini ideal dan mudah digunakan untuk misalkan untuk yang awam itu masih bisa digunakan. Kemudian ini juga sangat cocok untuk berbagi foto progres proyek ataupun dalam bentuk video edukasi dan kampanye keterlibatan dari masyarakat. Kemudian bisa juga kita menggunakan media sosial lain, misalkan di YouTube, kita bisa membuat untuk dokumentasi visual tentang dampak positif dari proyek yang dijalankan oleh PT Pembangunan Properti, seperti perbaikan infrastruktur di masyarakat. Kemudian langkah selanjutnya adalah pendekatan strategis. Jadi di sini ada beberapa tahapan ya untuk pendekatan strategis ini. Yang pertama mungkin dari transparansi informasi proyek. Jadi sini kita bisa memanfaatkan media sosial untuk berbagi informasi proyek secara transparan. Baik itu seperti jadwal pengerjaan, dampak terhadap lingkungan, dan langkah mitigasi yang dapat diambil. Dengan kita memberikan informasi dengan kepada masyarakat terkait misalkan jadwal proyek. Jadi dari masyarakat itu sudah bersiap bahwa pada waktu tersebut akan ada pengerjaan dari proyek yang akan kita jalankan. Kemudian ini juga kita bisa melakukan campaign terkait dengan kesadaran masyarakat. Di sini sosial media marketing berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dari proyek yang sedang kita jalankan di PT eh, Pembangunan Properti. Kampanye ini juga dapat berupa video singkat dengan wawancara, misalkan kita wawancara tokoh masyarakat yang ada di daerah tersebut untuk mendukung proyek yang sedang kita jalankan. Dan juga bisa dalam bentuk foto atau dokumentasi pembangunan fasilitas umum yang didanai oleh proyek. Kemudian kita juga bisa menggunakan influencer ya. Sekarang lagi marak yang menggunakan influencer lokal. Di sini bisa kita melibatkan tokoh masyarakat ataupun influencer lokal dapat membantu membangun kepercayaan dan hubungan emosional dengan masyarakat. Misalnya kita menyewa seorang influencer dari daerah tersebut, di sana mereka akan menjelaskan tentang pengalaman mereka, baik itu pengalaman positif, khususnya ya di pengalaman positifnya setelah mengunjungi lokasi proyek dan melihat dampak positif dari proyek yang sedang kita jalankan. Kemudian kita juga bisa minta untuk keterlibatan interaktif dengan masyarakat. Di sini mungkin kita mengadakan sebuah sesi tanya jawab, baik itu secara langsung ataupun kita membuat seperti QR code untuk kontak kotak sarang digital seperti itu.
Jadi dari masyarakat bisa menyampaikan baik itu opini, saran, ataupun keluhan yang dapat kita tindak lanjuti selanjutnya. Kemudian pastinya itu kita membutuhkan sebuah konten yang relevan dan memiliki edukasi. Eh, Kemudian yang terakhir adalah untuk strateginya itu dengan pemantauan data analitik. Untuk pemantauan data analitik ini bisa kita gunakan dari media sosial yang sudah ada, misalkan dari Instagram ataupun Facebook. Nah, di sini kita bisa melacak untuk keterlibatan pengguna, memahami sentimen publik, dan mengevaluasi efektivitas campaign yang kita lakukan. Mungkin itu dari saya terkait dengan strateginya ya. Kemudian terakhir di sini ada pertanyaan terkait dengan apa perbedaan marketing tradisional dengan sosial media marketing. Mungkin dari Mas Yojun, silahkan. Ya, terima kasih Pak Dul. Eh, Terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ari dan Pak Zul, ada sebuah analisa untuk mengatasi permasalahan-permasalahan eh, di atas ya. Ada perbedaan media marketing tradisional dan sosial media ini terdiri dari beberapa aspek, terutama dari format komunikasi, efisiensi biaya, jangkauan audiens, waktu respon, dan pengukuran hasil. Kemudian apa perbandingannya? Perbandingannya adalah jika media tradisional itu menggunakan format komunikasi satu arah, berbanding terbalik dengan sosial media marketing yang dua arah, interaktif yang seperti adanya komentar dan pesan. Untuk aspek selanjutnya ada efisiensi biaya, yang dimana media tradisional ini lebih relatif mahal karena untuk iklan dan sebagainya, sedangkan sosial media marketing ini lebih hemat menyesuaikan anggaran. Aspek selanjutnya ada jangkauan audiens, di mana media tradisional ini terbatas pada wilayah tertentu, sedangkan sosial media marketing menggunakan secara global ya, menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan. Uh, Aspek berikutnya ada pada waktu respon. Di media secara tradisional itu ada feedback yang lambat ya, seperti survei, tambahan dan lain-lainnya. Di sosial media marketing itu ada yang real time melalui media sosial, serta aspek pengukuran hasil. Di secara tradisional itu menggunakan uh, maksudnya itu sulit mengukur ya keberhasilan secara langsung. Di sosial media marketing itu mudah diukur melalui data analitik media sosial. Uh, Mungkin dari saya itu saja, Pak. Baik. Terima kasih untuk Pak Oyo, Mas Oyun dan Pak Ari. Mungkin saya simpulkan ya terkait dengan penerapan sosial media marketing untuk PT Pengelola ini dapat mencapai lebih dari sekedar keberhasilan proyek jika diterapkan secara menyeluruh ya untuk penggunaan dari sosial media marketing. Dari PT Pembangunan Properti juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi operasional dan membangun reputasi sebagai perusahaan konstruksi yang peduli dan responsif terhadap keluhan ataupun saran dari masyarakat sekitar. Mungkin sekian ya untuk diskusi kita pada hari ini terkait dengan studi kasus yang ada di PT eh, Properti, Pembangunan Properti. Sekian mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi